Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiola Rahmasuci dari kelas 11A2 ingin membahas sedikit tentang ketentuan menikah dalam Islam. Nah, pertama-tama kita masuk ke pengertian pertama, yaitu pengertian tentang pernikahan. Nah, kalau definisi nikah secara bahasa yaitu berarti menggabungkan dan berkumpul. Nah, sedangkan kalau menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam, yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Nah, ada juga nih dalil nakli tentang pernikahan. Dalil nakli tentang pernikahan dalam Quran surat Al-Rum surah ke-30 ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqo lakum min anfusikum azwajan litashkunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, adapun tujuan pernikahan. Nah, tujuan pertama itu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, atau kata lainnya itu sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Nah, yang kedua itu untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Nah, yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagaimana sabda beliau dalam kitab Sahih Muslim nomor 1401, yang artinya, dari Anas bin Malik, ada beberapa sahabat Rasulullah SAW berkata, saya tidak akan menikah. Sebagian lagi berkata, saya akan selalu salat dan tidak tidur. Sebagian lagi berkata, saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Berita ini sampai kepada Nabi SAW hingga beliau bersabda, apa alasannya ada yang berkata begitu? Padahal saya berpuasa dan berbuka. Aku salat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Dan barang siapa yang memberi sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kelima itu untuk memperoleh keturunan yang sah. Melalui pernikahan, pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan yang mendapatkan ridho Allah SWT dan pengakuan negara. Menikah bukan hanya untuk bersenang-senang semata, tapi benar-benar bertanggung jawab kepada Allah SWT, karena jauhkan diri kalian dari pergaulan bebas dan fokus belajar dan belajar. Nah, adapun hukum pernikahan. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Adapun penjelasan nikah terkait hukum menikah. Yang pertama itu ada sunnah. Hukum sunnah menikah ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan diri dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Nah, yang kedua itu ada wajib. Hukum wajib menikah ditunjukkan untuk orang yang telah mampu menikah, mau dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Nah, yang ketiga itu ada mubah, artinya dibolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat ada makruh.
Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Nah, yang kelima itu ada haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang hendak menikahi namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mau memberi nafkah dan hak istri serta kekeluarganya. Nah, yang kelima itu ada memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntutan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu mempertimbangkan karena 1. Hartanya, 2. Keturunannya, 3. Kecantikannya atau ketampanannya, 4. Agamanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW termaktub dalam kitab Al-Jami Al-Sahih Juz 3 nomor 5090, yaitu artinya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, karena hartanya. Kedua, karena keturunannya. Ketiga, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang 6 itu ada ketentuan pernikahan, rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan, sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sigat atau ijab dan kabul. Adapun masing-masing akan dijelaskan. Nah, yang pertama itu ada calon suami. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk seorang calon suami. Yang pertama, calon suami benar-benar laki. Yang kedua, calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Nah, yang ketiga itu ada tidak terpaksa, tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Nah, yang keempat ada calon suami diketahui jelas identitasnya, sudah diketahui nama beserta orangnya. Nah, yang kelima itu ada tidak sedang melakukan ihram. Nah, yang kedua, calon istri ada beberapa syarat juga harus terpenuhi untuk calon istri, yaitu benar-benar sempurna. Kedua, bukan wanita yang haram dinikahi baik karena nasab, persusuan, atau karena ikatan pernikahan. Nah, yang ketiga itu ada jelas identitasnya, sudah diketahui nama serta yang mana orangnya oleh calon suami. Nah, yang terakhir itu ada tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Nah, ada juga syarat untuk menjadi wali pernikahan. Ialah yang pertama Islam, kedua balik atau sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi wali nikah, dan 3 berakal sehat. Keempat, merdeka, bukan seorang budak. Yang kelima, laki-laki, tidak sah wali dari perempuan. Nah, ada lagi yaitu adil, bukan orang fasik. Terus urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, anak laki-laki paman. Nah, yang terakhir, bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai kantor urusan agama atau KUA. Nah, ada juga 2 orang saksi. Syarat 2 orang saksi ini juga hampir sama dengan wali, yakni Islam, balik, sudah dewasa, tidak sah jika anak kecil, berakal sehat, merdeka, bukan seorang budak, laki-laki, tidak sah saksi dari perempuan, adil, bukan orang fasik. Nah, yang kelima itu ada sikat atau ijab dan kabul. Syarat dari ijab kabul itu ada, pertama, ada ijab kabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung, artinya antara pelafalan ijab dengan kabul atau penerimaan tidak berselang lama. Nah, yang kedua, tidak ditambahkan dengan keterangan jangka waktu tertentu, misalnya saya terima nikah si fulana dalam waktu sebulan. Nah, yang ketiga itu lafaz jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain, misalnya saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Nah, yang keempat itu ada ijab dan kabul menggunakan kalimat nikah.
ta'zwid atau turunannya yang semakna. Nah, yang terakhir, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau materinya kurang karena saya baru sampai situ. Saya minta maaf juga karena belum baca sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.